Oke, terima kasih Gembrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk sesi terakhir yang akan saya sampaikan itu terkait standar operasional pengelolaan dan pemantauan flora fauna. Saya screen share dulu ya. Udah bisa kah? Belum. Oh, udah. Okay. Udah? Belum, lagi proses. Nah, sudah Green. Udah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai. Standar operasional prosedur pengelolaan dan pemantauan flora dan fauna. Tujuan dari pemantauan flora dan fauna ini yaitu mengetahui keberadaan jenis flora dan fauna, penyebarannya, statusnya, dan juga untuk mengetahui terkait peraturan. Yang kedua, mengidentifikasi jenis flora dan fauna yang sensitif terhadap perubahan lingkungan. Ini definisi operasionalnya, mungkin bisa dibaca sendiri nanti. Ini untuk metode pelaksanaan survei biodiversitas. Untuk yang pertama yaitu menentukan wilayah survei. Untuk penentuan wilayah survei biodiversitas dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang poin pertama ini survei biodiversitas dilaksanakan terutama di kawasan high conservation value forest atau nilai konservasi tinggi di kawasan hutannya. Yang poin kedua, survei dilakukan pada plot pengamatan. Lokasi pengamatan dapat dijadikan petak contoh permanen atau permanent sample plot atau PSP. Dengan mempertimbangkan kriteria yaitu yang pertama keterwakilan areal survei, yang kedua kondisi biofisik landscape, yang ketiga tipe ekosistem, kekompakan kawasan, keberadaan habitat, biodiversitas fauna dan floranya, aksesibilitas dan tingkat kerawanannya. Poin yang ketiga, selain untuk pengamatan biodiversitas, permanent sample plot lain juga dapat dikembangkan menjadi petak percontohan, demonstrasi plot, pemanfaatan flora atau fauna, flora atau satwa pada wilayah tertentu. Untuk yang kedua, menyiapkan tali sheet dan dokumentasi. Ini sangat penting untuk menyiapkan tali sheet dan dokumentasi, yaitu untuk mencatat hasil dari pengamatan dan juga kita harus mendokumentasikannya. Misalnya seperti spesimen harus diberi label informasi, lokasi, tanggal, jenis kelamin, keterangan habitat, kolektor, dan nomor katalog. Yang ketiga, menyiapkan peta lapangan dan GPS. Ini juga sangat diperlukan dalam pelaksanaan survei agar kita mengetahui peta dasarnya atau lokasi yang di mana tempat kita akan melakukan survei. Yang keempat, menyediakan peralatan lapangan. Sebelum pelaksanaan survei sangat penting untuk menyiapkan peralatan yang diperlukan. Peralatan tersebut harus dicek dan dikalibrasi. Ini kita harus memastikan dulu kalau alat-alat yang kita butuhkan untuk melakukan survei ataupun pengamatan, ini alatnya udah dipastikan benar dulu. Jangan sampai alatnya error ataupun alatnya rusak. Ataupun alatnya mengalami bias. Ini alat-alat yang digunakan seperti peta-peta yang seperti yang sudah disampaikan, peta dasar, peta topografi, terus ada binokular, altimeter, kompas, meteran, tali, pisau, gunting, penanda, palu, agameter, kantong plastik, kaliper, kamera, binokular, GPS, dan peralatan lainnya.
mempertimbangkan keselamatan. Pelaksanaan survei dapat dilakukan di daerah terpencil yang jauh dari sumber pengobatan. Pekerjaan survei mengandung resiko tinggi terhadap terjadinya kecelakaan. Oleh sebab itu, beberapa tips menyangkut keselamatan harus kita pahami terlebih dahulu. Jadi sebelum kita melakukan survei ke lapangan, kita harus juga mengetahui tips-tips dalam menyangkut keselamatan kita di lapangan. Yang pertama, selalu bekerja berdampingan. Ini kita dimaksudkan ketika kita bekerja jauh dari pemukiman ataupun di tengah-tengah hutan, di mana kita tidak mengetahui medan, kita harus bekerja berdampingan, jangan sendiri-sendiri. Untuk menghindari tersesat di lapangan. Poin yang kedua, yaitu kira suatu tim akan kembali. Jadi kita harus menentukan kita kembali ke base camp ataupun ke pemukiman itu kira-kira jam berapa. Jadi kita bisa menentukan di mana titik kumpul kita nantinya. Jadi ketika kita sudah menentukan waktu ini, kita harus sepakat ya. Misalnya jam 5 kita pulang, harus sama-sama jam 5 harus sudah pulang. Jangan ada yang satu masih menunggu jam 6, itu tidak diperbolehkan. Yang poin ketiga, melengkapi dengan peralatan keselamatan. Nah, ini kita harus menggunakan kompas. Jadi kita tahu azimut kita itu berapa dan back azimutnya itu berapa. Nah, jadi misalnya kita menuju ke suatu titik pengamatan, kita harus mengompas dulu. Kira-kira ini berapa derajat agar kita bisa menentukan titik baliknya ini berapa derajat. Seperti itu. Dan juga jangan lupa membawa senter, takut di perjalanan kemalaman. Dan juga menggunakan alat pelindung, P3K dan GPS. Terus poin selanjutnya, agar siap dengan kondisi darurat dengan menyiapkan alat komunikasi seperti HT, HP, atau telepon satelit. Nah, ini harus juga kita bawa seperti HT, HP, atau telepon satelit agar di lapangan ketika ada apa-apa kita bisa langsung cepat menghubungi kawan. Terus poin selanjutnya, menghindari organisme yang beracun atau berbahaya. Nah, ini juga harus kita pelajari karena kita di lapangan harus bisa mengenali mana tumbuhan yang beracun, misalnya seperti rengas, itu kan tumbuhannya gatal. Nanti kalau kita ketemu pohon rengas, kita main pegang, main peluk, jadi akan mengakibatkan gatal pada badan kita. Dan juga tumbuh-tumbuhan beracun, misalnya juga ada hewan-hewan yang gatal dan beracun, ini harus kita kenali juga. Terus poin selanjutnya, waspada terhadap binatang buas. Ini kita harus menjaga kebersihan agar karena ketika terjadinya luka di hutan itu kemungkinan akan mengalami infeksi akan sangat besar. Makanya kita juga perlu tadi menyiapkan alat-alat P3K. Terus poin selanjutnya, waspada terhadap beberapa bahan kimia berbahaya seperti formalin, alkohol, juga harus kita perhatikan. Selalu waspada dan gunakan akal sehat. Nah, ini harus menggunakan akal sehat. Jadi yang tidak sehat jangan pergi ke hutan. Nomor 6, mengetahui sumber bias. Ini survei biodiversitas pada dasarnya adalah melakukan pengamatan terhadap kondisi alam. Kondisi alam tersebut dapat menjadi sumber bias bagi hasil pengamatan. Beberapa sumber bias yang harus diketahui dalam pengamatan adalah misalnya kondisi habitat. Ini kita jangan sampai bias, jangan sampai kita salah menentukan kondisi habitat. Terus aktivitas satwa, jangan sampai kita ke lapangan sebenarnya aktivitas satwa yang mau kita lakukan identifikasi itu di malam hari, tapi kita melakukan pengamatan di pagi hari. Ini kan udah salah, keliru, berarti kita udah bias. Terus kesalahan atau keterbatasan pengamat. Metode dan peralatan yang digunakan, nah ini juga harus kita pastikan dulu. Alat kita memang betul-betul udah baik untuk digunakan. Tipe atau jenis yang diamati.
terus kepadatan populasi, musim atau cuaca, serta waktu dalam sehari. Ini juga kita perlu perhatikan untuk cuaca, musim, waktu. Ini jangan sampai kita juga salah menentukan kapan waktu-waktu keberadaan hewan yang akan kita identifikasi. Jadi misalnya hewan itu aktivitasnya di pagi hari, tapi kita mengidentifikasinya di siang hari ataupun malam hari, itu kan udah salah. Terus identifikasi flora, penamaan. Identifikasi tumbuhan adalah menentukan nama yang benar dan tempatnya yang tepat dalam klasifikasi. Penentuan nama dan penentuan tingkat-tingkat takson harus mengikuti semua aturan yang ada dalam KITT, Kaidah Internasional Tata Nama Tumbuhan. Nah, jadi ini kita tidak bisa sembarangan memberi nama tumbuhan. Bisa cara penulisannya juga ini tidak boleh asal, karena akan salah ketika kita salah menuliskan, salah juga memberikan nama. Untuk mengidentifikasi tumbuhan yang telah dikenal oleh dunia ilmu pengetahuan dan memerlukan sarana antara lain. Jadi ketika kita mengidentifikasi tumbuhan, kita tidak bisa hanya menanyakan kepada misalnya orang desa setempat. Jadi nama-nama di setiap desa itu, nama tumbuhan itu berbeda-beda. Jadi dia mempunyai nama Latin satu yang dikenal di seluruh dunia. Jadi yang perlu kita perhatikan dalam mengidentifikasi itu bantuan dari orang lain, ahli taksonomi atau botanis, terus melalui spesimen, melalui herbarium, buku-buku flora, monografi, kunci identifikasi, serta lembar identifikasi jenis. Jadi ini untuk alat bantu kita dalam proses mengidentifikasi. Penulisan nama ilmiah. Jadi ini contohnya dalam penulisan nama ilmiah yang diakui oleh seluruh dunia. Jadi misalnya nama ilmiahnya Hibiscus rosa sinensis L misalnya. Jadi nama lokalnya itu ada kembang sepatu di daerah Jawa dan Kalimantan, ada kembang wera di bahasa Sundanya. Seperti itu. Jadi ini klasifikasi nama ilmiah. Jadi klasifikasi nama ilmiahnya juga itu perlu kita cantumkan di dalam mengidentifikasi tumbuhan. Misalnya dari kingdomnya Plantae, subkingdomnya Trasheobionta, terus superdivisinya Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rosidae. Jadi ini fungsinya ini agar kita tahu dia masuk ke dalam famili mana, keluarga mana gitu kan. Setidaknya misalnya kita tidak tahu nama spesiesnya apa, kita tahu dia ini masuk ke misalnya famili Rutaceae. Jadi kita ketika mengidentifikasi melalui buku panduan ataupun melalui herbarium, kita bisa langsung menuju ke famili Rutaceae ini. Seperti itu. Jadi ini contoh dari herbarium. Jadi untuk pembuatan herbarium juga ini sebenarnya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Misalnya ketika pohon itu, tumbuhan itu ada buahnya, ketika kita pembuatan herbarium kita usahakan harus dapat buahnya juga agar lengkap datanya. Dan juga jangan sampai kita mengambil sampel di lapangan itu, ketika kita mengambil sampel tanaman untuk kita identifikasi, jangan sampai hanya daunnya saja, misalnya satu lembar misalnya, ataupun hanya satu tangkai di sini, misalnya hanya satu tangkai ini yang kita ambil. Ya sampai kalau bisa itu lebih dari dua tangkai ini, misalnya 3. Nah, dan juga kalau ada buahnya, kalau ada bunganya juga kita ambil seperti itu. Agar mudah kita untuk mengidentifikasi dan untuk membuat herbariumnya. Terus metode survei flora. Metode yang biasa digunakan dalam survei vegetasi adalah jalur berpetak. Jalur dibuat dengan memotong garis kontur. Jadi ketika kita melakukan survei flora, itu kita harus memotong garis kontur.
Jangan sampai kita mengikuti garis kontur. Nah, diusahakan kita memotong garis kontur. Penentuan panjang jalur dan jarak antara jalur tergantung pada intensitas sampling yang ditetapkan untuk luas areal yang akan disurvei dan ketersediaan sumber daya. Pada setiap jalur dibuat petak-petak pengamatan, yaitu petak 2x2 meter yang digunakan untuk menganalisis vegetasi tingkat semai. Sebelumnya di sini untuk kawan-kawan udah paham belum terkait apa itu semai, terus tiang, pancang, dan juga pohon. Oke, lanjut saja ya. Nanti kalaupun ada ditanyakan langsung saja. Terus menganalisis vegetasi tingkat semai dan vegetasi bawah, rutan atau liana. Petak 5x5 meter digunakan tingkat pancang, petak 10x10 untuk menganalisis vegetasi tingkat tiang, dan petak 20x20 meter digunakan untuk menganalisis vegetasi tingkat pohon. Pada masing-masing petak tersebut, pengukuran tinggi, diameter setinggi dada, dan identifikasi jenis pohon, tiang, pancang, semai, vegetasi bawah. Untuk jenis yang tidak dikenal pada hutan alam dilakukan identifikasi melalui koleksi contoh herbarium. Ini untuk metode identifikasi flora. Untuk identifikasi tumbuhan yang kita tidak kenal tetapi telah dikenal oleh dunia ilmu pengetahuan, tersedia beberapa sarana antara lain. Ini juga udah kita bahas tadi, menanyakan identifikasi tumbuhan yang tidak kita kenal kepada ahli taksonomi ataupun botanis. Terus mencocokkan dengan spesimen herbarium yang telah diidentifikasi sebelumnya. Terus mencocokkan dengan gambar-gambar yang ada dalam buku panduan flora ataupun monografi, menggunakan kunci identifikasi, menggunakan lembar identifikasi jenis. Ini untuk metode identifikasi flora. Jadi ini tadi yang dimaksud dengan tumbuhan bawah ataupun tingkat semai, yaitu seperti liana, rotan. Kalau tingkat semai ini biasanya tumbuhannya itu dia berada di bawah pohon induk. Misalnya ada pohon tengkawang, terus di bawahnya itu biasanya ada anakan-anakan yang masih kecil, itu yang dimaksud dengan tingkat semai. Itu ketika kita melakukan identifikasi nanti, itu dia masuknya ke dalam petak 2x2 meter. Jadi yang hanya kita amati di dalam 2x2 meter itu tersebut. Terus pohon berdiameter 0 sampai 10 cm dengan tinggi kurang dari 1,5 meter itu masuk di tingkat pancang. Terus pohon diameter 10 sampai 20 cm dengan tinggi lebih dari 1,5 meter itu masuk dalam tingkat tiang. Terus pohon berdiameter lebih dari 20 cm itu masuk dalam tingkat pohon. Nah, jadi tumbuhan yang sama itu dia jadi dibedakan menjadi beberapa jenis. Nah, jadi misalnya tumbuhan itu tengkawang, kalau dia masih kecil itu masuk dalam tingkat semai. Nah, seperti itu. Terus ini peletakan plot contohnya, bisa dengan cara acak, dengan juga cara sistematis. Kalau dengan cara acak ini kita bisa menentukan di mana kita akan membuat petak. Sedangkan yang sistematis ini kita harus berurutan, tidak boleh acak seperti ini, dia harus berurutan. Ini metode garis berpetak. Metode ini dapat dianggap sebagai modifikasi metode petak ganda atau metode jalur, yakni dengan cara melompati satu atau lebih petak dalam jalur sehingga sepanjang garis rintis terdapat petak-petak pada jarak tertentu yang sama. Nah, ini misalnya plot pengamatan kita. Jadi plot pengamatan kita itu kan ada yang 2x2 meter, petak 2x2 meter, terus 5x5 meter, terus 10x10 meter, terus 20x20 meter. Nah, jadi di dalam petak-petak ini kita berbeda perlakuannya untuk melakukan pengamatan.
Misalnya di tingkat semai itu kita hanya melakukan pengamatan di petak yang ini, yang kecil, 2 kali 2 meter misalnya. Terus untuk yang melakukan pengamatan di tingkat panjang, kita melakukan pengamatan di petak yang 5 kali 5 meter ini aja. Nah, terus ketika melakukan pengamatan untuk tingkat tiang, kita melakukan pengamatan di petak yang 10 kali 10 meter. Terus untuk melakukan pengamatan tingkat pohon, itu keseluruhan petak ini harus kita amati, pohonnya harus kita identifikasi. Kita ukur satu-satu pohonnya yang berada di dalam petak 20 kali 20 meter. Jadi ini kita bisa beberapa petak dengan cara metode garis berpetak ini bisa kita jarak sekitar 10 meter. Jadi satu petak itu jarak 10 meter buat satu petak lagi. Dan selanjutnya. Penentuan jumlah plot contoh. Ini untuk penentuan jumlah plot contoh. Misalkan luas kawasannya itu ada 100 hektar, ukuran petak contoh yang ditentukan 20 meter kali 20 meter, dan intensitas samplingnya itu 1%, artinya hanya akan mengukur 1% dari luas total 100 hektar. Jadi dari 100 hektar ini, kita hanya akan mengukur luas lahan 1 hektar aja. Nah, jadi kita hanya mengambil 1 hektarnya dari luas lahan 100 hektar ini. Maka jumlah petak contoh yang harus digunakan adalah, jadi diketahui N itu 100 hektar, jadi luas kawasannya tadi itu 100 hektar, terus intensitas samplingnya itu 1%, jadi bisa hasilnya dapatnya 1 hektar. Terus untuk luas petak contohnya itu 20 kali 20 meter sama dengan 0,04 hektar. Jadi jumlah petak yang harus kita buat dari luas lahan 1 hektar ini adalah 25 petak. Jadi seperti itu. Identifikasi fauna. Satwa liar jenis mamalia merupakan bagian dari mega biodiversitas yang dimiliki oleh negara Indonesia. Mamalia juga merupakan salah satu kelas dalam kingdom Animalia yang memiliki beberapa keistimewaan baik dalam hal fisiologi maupun dalam susunan saraf dan tingkat inteligensinya. Tujuan dari identifikasi fauna ini yaitu mengetahui kondisi habitat fauna, terus keanekaragaman jenisnya, terus status perlindungannya, indeks keanekaragaman jenisnya, kemerataan jenis, dan kekayaan jenisnya. Ini alat-alat yang digunakan dalam melakukan identifikasi fauna. Seperti binokuler untuk membantu mengidentifikasi jenis yang letaknya jauh dari pengamatan. Binokuler ini adalah teropong, kayak seperti teropong, cuman dia hanya satu itunya. Terus kompas, kompas untuk menentukan arah transek. Nah, jadi untuk menentukan sudut kita dalam melakukan pembuatan transek ini. Terus yang ketiga, kompas meteran untuk mengukur dan menentukan panjang transek. Ini bukan kompas meteran, tapi hanya meteran. Terus kamera untuk alat dokumentasi, talisit untuk memudahkan pendataan hasil pengamatan, trap untuk menangkap binatang pengerat seperti tikus, seperti apalagi tupai. Yang ketujuh, buku panduan mamalia untuk membantu identifikasi mamalia, senter dan baterai sebagai penerangan pada saat ini. Ini alat-alat dan bahan yang kita gunakan dalam melakukan pengamatan fauna. Terus ini bahannya, untuk bahannya itu alkohol dan suntikan untuk pengamatan spesimen. Jadi kita perlu membawa alkohol dan suntikan untuk melakukan pengawetan spesimen. Ini kalau kita ingin melakukan pembuatan spesimen. Terus yang kedua ada gipsum. Gipsum ini digunakan untuk membuat cetakan pada jejak kaki hewan. Misalnya kita tidak menemukan harimaunya, tapi kita menemukan kakinya di tanah. Ini kita bisa menggunakan gipsum ini untuk membuat cetakan kakinya. Terus yang ketiga, botol spesimen untuk tempat pengawetan spesimen.
Jadi alkohol tadi dimasukkan ke dalam botol bersamaan dengan hewan yang akan kita jadikan spesimen. Yang keempat ini buku panduan lapangan mamalia untuk membantu identifikasi mamalia. Ini metode pengamatan fauna. Pengamatan satwa liar dan tumbuhan dilakukan dengan menggunakan metode transek garis ataupun line transek. Metode transek garis adalah metode pengamatan satwa liar dan tumbuhan dalam jalur memanjang yang lurus yang dibuat di setiap tipe tutupan lahan yang berbeda. Nah, jadi kita ketika melakukan pengamatan fauna, ini kita harus metodenya dengan metode transek garis ini. Jadi di dalam suatu hutan misalnya yang akan kita amati, ini akan ada beberapa transek garis ini karena kita akan melakukan pengamatan di tipe tutupan lahan yang berbeda. Lahan yang tutupannya yang rapat, terus ada yang lahan dengan tutupannya yang sedang, dan ada juga lahan yang tutupannya itu yang jarang gitu. Panjang transek yang menjadi unit contoh pengamatan adalah sepanjang 500 meter. Pengamatan dilakukan dengan berjalan perlahan di sepanjang jalur yang ada sambil mengidentifikasi satwa liar seperti mamalia, burung, dan herpetofauna. Data kekayaan jenis satwa liar dan tumbuhan dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pengambilan data seperti variabel circular plot untuk pengamatan avifauna ataupun burung, terus visual encounter survey ini untuk herpetofauna, dan plot vegetasi di sepanjang transek garis. Data yang boleh dicatat hanyalah satwa yang terletak di depan posisi pengamat. Pengamatan satwa liar sebisa mungkin dilakukan pada saat cuaca cerah. Hal ini dilakukan untuk memperbesar penjumpaan dengan satwa liar. Terus poin selanjutnya, penggunaan kamera dalam inventarisasi satwa dilakukan guna mendapatkan data tanpa kehadiran pengamat. Nah, jadi kita juga bisa di sini menggunakan kamera. Misalnya kita menyimpan kamera di suatu titik pengamatan. Jadi ini kita bisa kita tinggal dulu, nanti baru kita ambil kembali. Tetapi dengan catatan kita telah menemukan misalnya bekas atau jejak dari keberadaan hewan tersebut, seperti itu. Green? Ya. 8 menit lagi ya. Oke. Yuk. Pengamatan cepat, metode ini digunakan untuk mengetahui jenis-jenis mamalia yang terdapat di lokasi pengamatan. Nah, ini untuk metode pengamatan mamalia. Pengumpulan data mamalia terestrial maupun arboreal dilakukan dengan menggunakan metode transek garis di tipe penutupan lahan yang berbeda. Panjang transek garis yang digunakan sebagai unit contoh pengamatan adalah maksimal 500 meter dengan jarak pandang pengamat sejauh 10 meter. Pengamatan mamalia dilakukan dengan 2 kali ulangan dan dalam 3 periode waktu, yaitu pagi hari, sore hari, dan malam hari. Nah, jadi kalau untuk mamalia ini bisa kita lakukan di pagi hari dari jam 5 sampai jam 9, terus di sore hari dari jam setengah 3 sampai jam 6, terus di malam hari dari jam 7 sampai jam 11 malam. Nah, jadi ini desain pengamatan untuk melakukan pengamatan mamalia dengan metode transek garis. Jadi misalnya kita buat di sini transek garisnya memotong garis kontur. Jadi misalnya ada bukit, jadi kita ambil dari daerah terendah dulu, daerah terendah sampai ke daerah tertinggi, kita buat transek ini sepanjang misalnya 500 meter. Nah, jadi dari 500 meter itu kita bisa sisi kiri kanan ini sekitar 10 meter. Nah, jadi ada 20 meter seperti itu.
Trik pengamatan. Pengamatan dianjurkan dilakukan maksimal oleh 3 orang pengamat. Ini tujuannya untuk menghindari terganggunya satwa. Terus yang B, mencari tempat-tempat yang relatif terbuka. Tajuk-tajuk pohon yang tidak terlalu rapat, jalur jalan, tepi hutan, tepi sungai, tebing, dekat bebatuan, untuk memudahkan pengamatan penemuan satwa. Dan juga kita bisa melakukan pengamatan di mana kita menemukan misalnya jenis-jenis pohon seperti ficus, syzygium, garcinia. Ini kan jenis-jenis tumbuhan berbuah. Ini agar kita bisa memudahkan untuk menemukan satwa, karena biasanya hewan-hewan itu akan datang ke tumbuhan-tumbuhan ini. Terus yang C, memakai pakaian berwarna gelap. Nah, ini kita ketika melakukan pengamatan, jangan kita menggunakan pakaian berwarna cerah, seperti misalnya kuning ataupun berwarna merah. Usahakan berwarna gelap. Dan juga ketika melakukan pengamatan, ini kita tidak boleh terlalu laju ketika berjalan, harus pelan. Dan berhenti setiap 10 menit sekali untuk melakukan pengamatan di sekitar tempat kita berhenti. Dan juga jangan banyak bergerak, terus jangan juga banyak bersuara. Terus yang perlu diperhatikan ketika kita menemukan satwa yang kita amati, harus kita catat. Nah, misalnya kita menemukan satwa itu misalnya jenisnya apa, terus kita catat. Kita menemukannya misalnya di ranting pohon kah, ataukah di bagian dahan pohon kah, ataukah di tanah, itu harus juga kita catat. Ini mencocokkan dengan misalnya dengan orang desa. Jadi kita perlu cocokkan data misalnya temu di lapangan, harus kita cocokkan dengan pengetahuan orang di desa dulu, terus juga melalui buku identifikasi agar ini tidak salah kita dalam menentukan identifikasi nama hewan ataupun tumbuhan yang kita amati. Bekas tapak mamalia kemungkinan mudah dijumpai di tempat-tempat yang becek dan sekitarnya. Nah, jadi ini juga tips-tips ketika kita melakukan pengamatan, kita usahakan mencari tempat-tempat yang memang keberadaan mamalia itu sering kita jumpai gitu kan. Misalnya di daerah sungai ataupun di jalan setapak misalnya, itu kan biasanya tempat, kalau di sungai kan tempat minum. Kalau di jalan-jalan setapak itu kan tempat hewan itu bergerak gitu. Ini yang terakhir, data sekunder. Data sekunder dapat dilengkapi dengan cara wawancara. Jadi selain kita melakukan pengamatan langsung di lapangan, kita juga bisa melakukan wawancara kepada orang desa misalnya, ataupun ke polisi kehutanan yang biasa patroli di kawasan tersebut. Ini untuk melengkapi data kita dan menyesuaikan dengan data yang telah kita dapat di lapangan. Ini yang ketiga, metode pengamatan orangutan. Orangutan Pongopygmius adalah satwa langka yang dilindungi dengan penyebaran yang sangat terbatas di Sumatera dan Kalimantan. Orangutan ini kalau dalam status perlindungannya itu dia masuk ke Appendix 1, yaitu hewan yang terancam punah dan sangat dilarang untuk diperdagangkan. Ini pendugaan populasi orangutan melalui inventarisasi sarang. Nah, jadi
selain kita melakukan pengamatan langsung untuk menemukan orangutan ini, kita juga bisa melakukan pengamatan melalui pendugaan populasi sarang orangutan. Jadi kita bisa hanya mengamati sarangnya saja. Misalnya transek utama, kita membuat transek utama sepanjang 500 sampai 100 meter dibuat memotong arah kontur. Terus desain transek. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita bisa membuat transek garis transek ini sepanjang 1 km, memotong garis kontur dengan misalnya kiri dan kanan ini bisa kita buat 50 ataupun 50 meter ke kiri, 50 meter ke kanan untuk melakukan pengamatan kepada sarang orangutan tersebut. Untuk klasifikasi sarang, tipe A sarang yang masih baru dan yang masih hijau. Jadi untuk orangutan ini juga sendiri, dia memiliki beberapa tipe sarang. Yang ada dari A, B, C, dan D, di mana tipe B sarang yang dicirikan dengan daun-daun yang sudah kering dan berwarna coklat atau kekuning-kuningan. Tipe C ini dicirikan dengan beberapa daun yang sudah hilang. Tipe D dengan adanya lubang pada sarang, dan tipe E dengan sedikit ranting yang bentuk sarang hampir hilang. Ini adalah klasifikasi dari sarang orangutan. Nah, ini adalah tempat orangutan biasa membuat sarang, yaitu biasa dilakukan pada cabang utama, terus ada di bagian pucuk pohon, dan juga ada di bagian ujung dahan. Ini pendugaan populasi. Pendugaan populasi orangutan melalui metode survei jumlah sarang dihitung dengan rumusan D sama dengan N per L kali 2W kali P kali R kali T. Nah, jadi seperti ini, misalnya panjang jalur L contoh 1 km dan 0,5 km adalah 4 km, dan 0,5 km ini adalah panjang jalurnya 2 km. Nah, nanti ketika kita melakukan pengamatan, jadi ketika kita sudah menemukan beberapa sarang orangutan, ini bisa kita hitung dengan memasukkan rumus ini tadi. Ini metode pengamatan avifauna ataupun burung. Pengamatan avifauna ya. Udah belum? Cepat-cepat ya. Dikit lagi. Yo. Pengamatan avifauna dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan data variabel circular plot atau VCV di sepanjang transek garis. Jadi seperti ini gambar untuk melakukan pengamatan avifauna, di mana kita juga membuat transek garis ini sepanjang 500 meter. Jadi setiap titik pengamatan itu dia harus memiliki diameter diameter pengamatan itu sepanjang 50 meter jari-jarinya. Jadi harus jari-jarinya seperti ini. Terus kita membuat jarak ke titik pengamatan selanjutnya itu 100 meter. Sampailah seterusnya sampai 500 meter ini. Untuk melakukan pengamatan terhadap burung sendiri, ini bisa kita lakukan pada waktu pagi dan sore hari. Pengamatan avifauna dilakukan dengan cara mengidentifikasi burung-burung yang terlihat ataupun terdengar di setiap titik pengamatan. Pengamat mencatat semua burung yang terlihat dan terdengar di dalam area pengamatan. Jadi untuk pengamatan burung ini tidak hanya burung yang terlihat saja yang kita catat, tetapi ketika kita mendengar suara dari burung tersebut,
ataupun kita bisa mengidentifikasi melalui suara, kita bisa mencatatnya. Kalaupun tidak, kita bisa membawa alat perekam suara agar kita bisa mengidentifikasinya nanti ketika selesai pengamatan seperti itu. Ini metode pengamatan serangga. Untuk pengamatan serangga sendiri, pengamatannya itu dengan cara membuat perangkap cahaya. Nah, jadi ketika kita melakukan pengamatan serangga, kita bisa membuat perangkap cahaya dengan menggunakan kain berwarna putih, terus dikasih lampu agar serangga-serangga itu datang ke titik cahaya tersebut. Nah, jadi kita bisa mengamati serangga-serangga yang datang ke lampu itu tersebut. Ini untuk status perlindungan hukum dan status ekosistem ekologinya. Jadi tadi ini yang dimaksud dengan International Union for Conservation of Nature ini. Jadi dibagi lagi dia ada beberapa ada beberapa, misalnya ada yang kritis, terus ada yang genting, ada yang tingkatannya rentan, terus ada yang tingkatnya itu resiko rendah, seperti itu. Ini untuk CITES. Untuk CITES sendiri juga dibagi lagi, dia menjadi beberapa bagian, yaitu ada Appendix 1, Appendix 2, Appendix 3, dan peraturan pemerintah. Jadi Appendix 1 ini dia maksudnya tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah yang disebabkan oleh perdagangan. Nah, jadi tadi ini kalau orang hutan itu dia masuknya ke Appendix 1, orang hutan, seperti orang hutan, harimau, badak, gitu. Nah, jadi ini lampirannya terkait tali seed yang kita gunakan ketika kita melakukan identifikasi di lapangan. Jika kita melakukan survei untuk mengidentifikasi flora maupun fauna. Jadi bisa kita langsung catat di sini apa-apa yang kita identifikasi. Seperti itu. Udah, sekian. Terima kasih, Gembrang. Oke, makasih Green. Ini ya, cukup ini ya Green, cukup banyak ya materinya. Lumayan. Dan cukup. Oke. Teman-teman kalau misalkan ada, thank you ya Green buat materinya. Yoi. Pertanyaannya ini, mungkin kalau sebelumnya makasih dulu Green nih untuk ininya. Ini semua materi diambil dari SOP Green atau bagaimana? Iya Pak, dari SOP itu Pak. Oke. Nah ini saya ini aja ya penasaran nih, kalau kemarin kan yang sudah melakukan identifikasi satwa di 3 kabupaten sedetil begini nggak? Sampai melihat mamalia, aves, serangga, terus tumbuhannya rasanya enggak ya? Gimana? Yosef, Pak Irwan, Agus, Januar, Melki, sama ini Mas Arya? Enggak sih Pak, enggak sedetail itu. Enggak sedetail itu. Dan ininya apa? Tadi kan dari ini 1% ya, 1% dari luas areal ini. Maksudnya kalau di Bengkayang sendiri kan sebenarnya tidak ada areal kawasan hutan secara ini ya. Areal kawasan tidak ada. Yang ada itu cuma hutan lorong yang ininya bukan kawasan dia masih areal kebun petani yang kemudian di ini sebagai tembawang di sana, bukan areal kawasan. Jadi kalau misalnya detail seperti itu belum Pak. Tadi itu harus 25 peta, kita cuma 2 peta. Kemudian saya pikir ininya juga prosesnya jauh lebih panjang, apalagi untuk identifikasi satuannya tadi. Itu harus sampai ke sungai-sungai itu untuk menelusuri mamalia,
belum lagi untuk ininya, aviannya, burungnya. Tidak sedetail itu, Pak. Kalau untuk SOP ini Pak, bisa jadi 3 skripsi nih Pak. Iya. Skripsi Iyalah, Green. anak konservasi biasa gitu. Sertifikasi juga mahal, coy. Biasa Makanya, berbulan-bulan kan. rasanya Belum kan kalau pengamati itu ya. misalnya rasanya kan kalau model yang sesuai SOP ini kan mungkin ya itu tadi ya identifikasi atau ya identifikasi flora fauna mungkin yang benar-benar yang di dalam kawasan hutan. Nah kalau yang di kebun mestinya kan kita kan mengecek, nggak tahu kalau ada ininya nggak ya, mungkin kalau bayangan praktikal saya itu misalkan ada kebun sawit milik masyarakat, kemudian entah di sekelilingnya misalkan, nah kalau entah jarak berapa lah misalkan, oke, entah jarak jelajahnya satwa mungkin berapa ya, entah 5 kilo misalkan, oh kalau misalnya kan dalam radius, jadi ada titik, ada misalkan ada kebunnya ini koperasi, habis itu bikin buletan radius 5 kilo utara selatan timur barat itu ada hutan. Nah itu baru mungkin butuh diidentifikasi. Nah tapi kalau misalnya pun memang nggak ada, ya berarti apalagi kalau misalkan macam landak ya mungkin karena yang satu desa itu dan desa tetangganya itu udah banyak sawit, bisa jadi sebelahannya itu adalah bukan hutan, malah sawit. Jadi identifikasinya mungkin ya ini ya tidak akan mengikuti sedetil SOP dan kita hanya mengamati misalkan oh apakah memang ada misalkan ya kalau threat atau ancaman orang hutan masuk kebun kan, kalau misalkan masih dekat hutan ya mungkin masih masuk akal. Kalau misalnya kayak pasir itu kan ada misalkan monyet tuh yang dalam musim tertentu bisa masuk ke kebun. Nah, hal-hal seperti itu mungkin. Kalau identifikasi satwa pada dasarnya iya sih, Mas. Sebenarnya kalau misalkan dia katakanlah dia nih antara timur, barat, selatan dan utara dia berbatasan dengan hutan, idealnya dia masuk ke dalam agenda tahunannya koperasi, karena meskipun nggak ada di area kebun, bisa jadi kebunnya itu tuh menjadi area transitnya kan, itu idealnya. Tapi kalau misalkan memang tidak ada kawasan hutan sama sekali, identifikasinya sih masih perlu, tapi mungkin ini aja satwa yang dianggap krusial aja sih, maksudnya krusial dalam arti yang memang sekiranya menjadi lokalitas yang ada di sana gitu, nggak harus masuk ke dalam agenda tahunannya koperasi. Iya, jadi ya itu tadi ya, kalau misalkan dia memang dikelilingi oleh kebun sawit, ya mungkin identifikasi yang akan mengecek memang sepengetahuan warga, misalkan oh suka sering lihat elang berterbangan, daerah jelajahnya sampai ke kebun misalkan, atau ada kera atau apa gitu yang lain, atau burung yang itu tadi ya kalau lebih dari itu identifikasi satwanya di kebun sendiri ya itu tadi mungkin bisa dilaporkan tidak ada begitu. Karena kalau model SOP detail seperti yang tadi barusan Green sampaikan itu kayaknya benar-benar benar-benar petugas kehutanan yang misalkan lagi mengecek mengecek ini di satu areal entah berapa ratus hektar kawasan hutan itu ada binatang apa saja, ada flora fauna apa saja yang dilindungi, mungkin begitu kali. Karena kalau sebenarnya kan detail begini nih boleh dibilang kan tidak applicable ke kebun sawit maupun pekebun tadi, petani. Tapi ya nggak apa-apa, ini mungkin sebagai dokumen SOP ya kalau misalkan suatu saat ada kondisinya ya mengikuti kaidah-kaidah tersebut begitu.
Ini untuk ini kali Pak, untuk apa perusahaan besar kan yang dimana 30% harus kawasan hutan dari kebunnya itu mungkin Pak. Ya, Ya kalau saya sih sementara yang yang diformatkan LPP dipakai dulu aja Mas, hitung-hitung nanti adaptasi menuju ke RSPO juga kan. Nanti kalau misalkan ternyata di kriterianya RSPO katakanlah sudah jauh dikatakan layak ya bagus, tapi kalau misalkan terlalu berlebihan nanti mungkin baru bisa dikurangin ininya. Apanya ya? iya memang. Jadi memang tetap kita pakai 20 SOP yang sudah dibuat ini memang semuanya akan kita pakai. Cuman hanya menjadi catatan dan pengetahuan kita bersama. Jadi memang ini istilahnya kita dikasih alat, pakainya gimana, pakainya kapan. Nah, itu kan kita juga harus tahu gitu. Iya. Gimana teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Yosef yang berjibaku dengan Halo. ini, ada komentar Yosef? Siapa tuh? Oh Mel. Ya, ini Ini kan terkait yang tadi yang pendataan itu apa mungkin ada enggak yang buku khusus istilahnya yang satwa dilindungi dan flora dan fauna yang dilindungi yang istilahnya yang kita di lapangan juga kan ndak mungkin ambil dalam satu petakan yang misalnya yang 20 meter persegi atau yang lingkaran itu kan ndak mungkin juga semua sampel tanaman atau harus semua sampel tanaman gitu karena yang penekanannya kan yang dilindungi Kak. Karena Iya, di Mel. sini kalau misalnya yang kita harus ini kan semua agak kesusahan juga sih yang harus misalnya masukin semua satwa yang ada di di kebun gitu. Siapa tahu ada bukunya Kak? Untuk bukunya itu Mel biasanya ada Mel karena dari pengalaman kawan-kawan yang biasa turun ke lapangan untuk mengambil data HCP di perkebunan itu mereka rata-rata juga menggunakan buku Mel untuk penentuan status perlindungannya. Cuman aksesnya untuk mendapatkan buku itu kurang tahu juga. Nanti bisa ditanyakan lah. Kalau saya lihat tadi itu ini ya Green, semua diidentifikasi ya, yang di flora itu terutama ya, yang dipetakan itu. Kalau ya Mulai Jan, dari kalau yang kalau yang di SOP ini memang untuk flora itu semua diidentifikasi dari mulai tingkat semai, ya tingkat liana dan pancang, tiang dan tingkat pohonnya. Jadi ya, itu tadi. Jadi semua memang diidentifikasi, bukan cuma tumbuhan yang Pohon langka ya. ya. Bukan hanya cuma pohonnya aja, tapi semua diidentifikasi kalau dari SOP. Ya. Ini pada intinya kan sebelum ini kan kita tahu dulu itu apakah status kawasan itu memang kawasan hutan atau tidak kan? Ya, betul. Yang sampel ini. Kalau bukan kawasan hutan memang enggak ngambil di situ kan? Ya kalau maksudnya gimana Mel? Kalau kawasan hutan? Istilahnya pengambilan sampel ini karena misalnya di sini, ini kan desa yang model transmigrasi kan, artinya dia berbatasan desa dengan yang lain juga, kebun itu
ya satu paket juga yang dengan kebun yang lain dari desa lain. Akhirnya kita tidak ada kawasan hutan misalnya. Di koperasi ini tidak memiliki kawasan hutan. Berarti untuk pengambilan sampel yang dimaksudkan tadi, yang apalagi yang floranya itu berarti dilakukan aja di ini kan? Itu kan bisa dilakukan misalnya di ini Mel, di daerah dekat sungai gitu kan yang tidak dibolehkan untuk penanaman sawit seperti itu. Oh itu ya. Karena kan nilai konservasi tingginya kan ada misalnya di tepi sungai. Oh ya. Karena gimana kan kalau memang di suatu desa misalnya itu tidak ada kawasan hutannya lagi kan, apa yang mau diidentifikasi? Ya. Mungkin sih ya, kalau memang rasanya kalau untuk identifikasi flora fauna ini kan pada dasarnya utamanya itu adalah untuk mengidentifikasi kalau ada yang kategori langka kan atau dilindungi begitu. Nah, sehingga memang contoh kebun sawit itu kalau misalkan memang di dekatnya ada yaitu tadi ya, kalau berdekatan sama hutan, maka itu perlu diidentifikasi kalau misalkan ada entah orang hutan atau apa gitu kan. Nah, satu itu untuk kegiatan identifikasinya. Jadi untuk membuktikan bahwa si pekebun-pekebun ini memang menaruh perhatian kepada keanekaragaman hayati. Itu satu kan. Jadi dengan cara kamu mencatat saja, contoh misalnya kayak di kelas saja kan, dosen kan melihat kita itu serius kuliah atau enggak kan salah satu indikatornya kan mencatat, habis itu bertanya atau apa segala macam atau memperhatikan gitu kan. Nah ini ya kalau karena konteksnya ini orang luar, mekanisme yang mereka terapkan itu adalah adanya bukti fisik, catatan dokumentasi itu. Nah jadi ya kalau burung kah atau apapun segala macam mamalia itu ada upaya dengan mencatatkan atau mensurvei tadi. Habis itu pendukung lainnya adalah mereka akan cek di lapangan itu atau rumah penduduk ada memelihara atau menangkap nggak. Kalau misalkan tidak ada, ya berarti kan dua aspek ini terpenuhi, mestinya terkait dengan satwa ini yang P3, nah itu tidak akan ada masalah. Yang penting satu ada upaya mencatat itu bisa dibuktikan, upaya mensurvei itu bisa dibuktikan, dan memang di lapangan tidak ada yang menangkap atau memelihara, dan itu sudah. Karena kalau daftar binatang tadi Mel yang kamu tanya itu sebenarnya di websitenya IUCN itu banyak banget, dan mungkin malah nggak tahu apakah udah selesai atau belum. Tinggal di search saja itu bisa keluar daftar nama-namanya. Contoh ini misalnya kayak ini kan spesiesnya red list kategorinya tadi NT atau LR tadi kan, yang kategori ini IUCNredlist.org. Nah, terus macam-macam dia. Jadi mulai dari yang kategori ini belum ada data, jadi udah ada dicoba kan karena binatang flora dan fauna di dunia itu kan banyak banget kan, belum tentu hutan yang di Kalimantan kalau mungkin suatu hari nanti Melki waktu masuk hutan bisa jadi nemuin spesies baru nanti, dan kan sering kita dengar juga begitu. Dan terus ada yang least concern, yang tidak begitu terancam, kemudian yang hampir terancam. Nah ini semua ada ini ya. Terus ini kira-kira vulnerable, riskan gitu. Terus ini baru endanger itu langka, sangat langka, itu sudah punah gitu. Oh enggak, ini udah tadi sangat langka, ini udah di alam mungkin sudah konteksnya sangat sedikit gitu kan, dan sudah diambang kepunahan. Nah yang terakhir baru
yang benar-benar yang udah langka, yang udah nggak ketemu sama sekali. Nah, bisa jadi yang misalkan tadi ya di daftar-daftarnya mungkin kita akan jadi makan waktu nih. Misalkan ketemu ada apa misalnya elang Jawa gitu. Wah, ini kategorinya sebenarnya yang dimauin ISPO itu yang kita catat langka saja atau yang riskan ini juga perlu dicatat juga. Nah, pada dasarnya semua binatang flora fauna bukannya binatang ya, semua ya flora fauna itu mesti dicatat gitu. Jadi kalau ketemu entah murai batu kah atau apa gitu, kalau misalkan gitu. Nah, itu semua mesti dicatat. Itu satu upaya kalau memang ada, terutama kalau ketemu yang langka gitu. Begitu, Mel. Iya, Pak. Nah, kalau misalkan lokasinya kita itu ada di tengah-tengah kebun atau dikelilingi kebun sawit juga mestinya sih tadi ya hewan-hewan yang langka tersebut akan tidak begitu banyak gitu untuk bisa sampai ke kebun. Kan kadang kan mungkin kita juga bingung ya kalau misalkan ada burung pipit gitu di kebun kita ketemu itu mau dicatat juga kan nah, gitu kan maksudnya kan Mel? Iya, iya. Ada musang begitu atau ada tupai gitu kan itu kan juga apakah harus dicatat juga kalau di kebun sawit kan pasti ada tupai kan kemudian entah ada tikus Iya, juga Pak. mungkin kalau misalkan apakah itu yang gitu-gitu juga harus dicatat. Nah, biasa sih yang konteksnya yang hewan-hewan hutan, yang hewan-hewan besar tuh yang akan menjadi perhatiannya auditor gitu. Kemarin yang Hewan-hewan. ditekankan sama LPP ini Mas, sebenarnya kalau untuk yang prinsip ketiga itu kalau buat pekebun dia tidak terlalu nggak terlalu susah. Yang lebih detail itu nanti yang buat perusahaan. Jadi kalau misalkan Betul. nih mau level kelembagaan dia mau cukup mendatai yang sekiranya orang pernah lihat itu nggak apa-apa. Udah cukup ya. Itu udah cukup. Makanya tadi, jadi yang penting ada ditunjukkan upaya sudah mendokumentasikan, misalkan memang kita tahu di sana ada elang atau bahkan misalkan ada beruang madu atau apa gitu kan. Nah, yang gitu-gitu yang butuh di ini. Oh juga kan belum tentu ini ya. Satu ketika auditor datang belum tentu mereka akan apalagi binatang-binatang nokturnal ya, binatang malam. Belum tentu mereka akan ketemu ini kan, ketemu apa misalnya Verifikator. kucing apa tuh namanya? Kucing batu ya. Kuncin batu. Ya, yang gitu-gitu itu kan binatang malam. Dia datang kan pasti entah lagi matahari ada gitu kan. Nah, yang binatang-binatang itu kan nggak mungkin keluar juga kan. Yang apes-apesnya kan kalau misalnya suatu hari ada pekebun yang nangkap terus kedapetan atau apa, nah itu kan paling ya nanti jadi temuan atau apa gitu. Nah, cuman yang memang konteksnya adalah sepanjang pekebun itu bisa membuktikan bahwa mereka sudah ada upaya untuk mendokumentasikan, mencatat, kalaupun ada. Nah, setelah itu memang di sekeliling di desa ataupun di kebun gitu kan, di rumah-rumah, itu memang tidak ditemukan, mestinya itu P3 sudah aman. Iya. Jadi nggak usah dipusingin sampai binatang ini apakah dilindungi kah atau nggak dilindungi gitu. Oke, ada lagi? Oke, kalau misalkan nggak ada, kita ganti ke sesi berikutnya. Oke, cukup ya guys. Iya, cukuplah rasanya Mbak kan nanti pengikut format yang dari Landak itu sudah cukuplah membantu kita setelahnya gitu. Iya, Yosef. Ya, Oke, kemarin ini mungkin kita bisa lanjut ke yang Kapuas Hulu ya, Linda atau Nurmanto mungkin bisa sharing kemarin untuk kegiatan atau Fiona Aping juga silakan. Oke, saya stop dulu ya ini. Ya.